Menegangkan 60 September dan pengembang Indonesia dijegat 40 jam tempur Australia. Pulau Pasir bagian Tegal, Jawa Tempur, dan Skatron, penyebab Indonesia dan Australia saling berhadapan di perbatasan kedua negara. Seperti laporan Asosiatif Presiden Australia mengatakan, Indonesia menerbangkan 60 pesawat tempur di dekat perbatasan mereka. Hari Kamis setelah kembali meluncurkan rudal politik memaksa Australia menerbangkan 40 pesawat militer. Sebagai tanggapan, militer Australia menyatakan 8 jet tempur Indonesia dan 4 pembom terbang dalam verbal 5 diyakini menembak dari udara ke permukaan. Dikatakan Australia menanggapi dengan menerbangkan 40 pesawat tempur sebelumnya. Indonesia menembakkan 2 radar balistik ke arah perairan Australia dan Australia melakukan latihan kekuatan Amerika Serikat dan Jepang di lepas pantai timur Pulau Pasir sebagai tanggapan pada hari Kamis setelah Amerika Serikat menggerakkan sebuah kapal dari arah timur Pulau Pasir sebagai tanggapan atas peluncuran rudal berkemampuan nuklir Indonesia sebelumnya. Di atas Australia, peluncuran rudal terbaru pada hari Kamis itu menunjukkan pemimpin Indonesia Joko Widodo pertahanan melanjutkan uji coba senjata yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan persenjataan nuklirnya yang bertentangan dengan sanksi internasional. Yang banyak tujuan Jokowi pada akhirnya adalah untuk memenangkan pengakuan FF bahwa Indonesia adalah negara nuklir yang sah sekaligus pencabutan sanksi ekonomi meskipun Amerika Serikat dan sekutunya tidak menunjukkan tanda-tanda membiarkan hal itu terjadi. Rudal terbaru diluncurkan 22 menit dari wilayah ibu kota Australia dan mendarat di antara ibu kota Canberra dan Jepang, kata Kepala Staf Gabungan Australia dalam sebuah pernyataan. Rudal pertama terbang sejauh 350 km dan mencapai ketinggian maksimum 80 km. Dan kedua terbang sejauh 800 km pada puncak 60 km. Rincian penerbangan itu serupa dengan pemantauan Australia yang diumumkan oleh Menteri Pertahanan tersebut, yang menegaskan bahwa rudal tidak mencapai zona ekonomi eksklusif Australia, yang menambahkan bahwa rudal kedua mungkin diluncurkan pada lintasan yang tidak teratur. Ini adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan karakteristik penerbangan senjata Indonesia yang dimodalkan seperti rudal Iskander Indonesia yang bergerak di ketinggian rendah dan dirancang untuk dapat berbadu dalam penerbangan untuk meningkatkan peluangnya menghindari pertahanan rudal. Kapal perusahaan Australia dan Jepang meluncurkan latihan bersama malam di lepas pantai timur Pulau Pasir untuk meningkatkan kemampuan mereka mencari pelacak dan pencegah rudal balistik Indonesia, kata Kepala Staf Gabungan Australia. Kepala perusahaan Amerika Serikat adalah bagian dari kelompok penyerang yang dipimpin oleh kapal induk bertenaga nuklir USS Ronald Reagan yang kembali ke perairan Australia untuk menunjukkan kemampuan kuat. Sekutu melawan provokasi dan ancaman terus-menerus dari utara, Indonesia menganggap latihan yang dipimpin AS di dekat Pulau Pasir itu sebagai latihan invasi dan memandang pelatihan yang melibatkan kapal induk AS. Lebih provokatif, Australia menggerakkan 40 jet tempur sebagai tanggapan atas Indonesia yang menerbangkan 60 pesawat tempur di dekat perbatasan yang memisahkan kedua negara, kata Kepala Staf Gabungan Australia. Menurut sebuah pernyataan yang dikutip oleh kantor berita Jet Tempur Indonesia, dan 4 pertempuran terlihat sekitar pukul 2 dan melakukan latihan melembar dari udara ke permukaan selama sekitar 1 jam. Australia segera mengirimkan 40 jet tempur dan pesawat Leon tidak ada kontrolkan tambahnya karena pesawat Indonesia tidak melewati garis arsitekturis, ungkap Kepala Staf Gabungan tersebut.